Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalin, nama aku Jorgi Haryanto. Aku di sini nggak sendirian, yaitu bersama teman aku. Aku Angela Fatima. Oke, pada pagi hari ini kami bakal ngejelasin tentang supply chain management strategi and design. Oke, Angel, pertama-tama aku mau nanya nih. Kamu tahu nggak sih supply chain itu apa? Oke ya, supply chain itu adalah suatu fasilitas, fungsi, dan aktivitas yang terlibat dalam suatu produksi dan pengiriman produk atau layanan dari pemasok ke pelanggan. Lalu, sekelompok proses yang terintegrasi untuk mencari, membuat, dan juga mengirimkan produk, Jor. Oke, aku juga mau nanya nih, Jil. Dari kacamata seorang pebisnis sendiri, menurut kamu, harus nggak sih permintaan customer itu dituruti selalu? Sebenarnya kalau ditanya enggak, saya nggak harus. Cuman, apakah kita sebagai pembisnis mau kehilangan omset dan pelanggan kita kalau kita tidak memenuhi permintaan mereka? Pasti tentunya nggak mau dong kita kehilangan omset dan pelanggan. Nah, karena tidak mauan kita itu, pasti kita secara otomatis akan memenuhi permintaan mereka. Tapi ini ya, tip itu kita memenuhi permintaan mereka, tapi kita sendiri rugi. Udah pasti fail. Kita nggak boleh itu melakukan hal itu. Jadi kita sebagai pembisnis itu sebenarnya perlu cermat, bijak dalam menjalankan bisnis kita, Jor. Okay. Berarti dilihat dari nilai untung atau enggaknya itu sendiri ya, Jel? Ya. Nah. Oke, Jel, aku juga mau nanya deh. Kan kita udah tahu nih supply chain itu apa. Nah, aku juga mau tanya, bagaimana sih cara supply chain itu bekerja, atau proses supply chain itu seperti apa sih sebenarnya, Jel? Oke ya, pertama tuh prosesnya itu ada di tahap yang awal itu melalui supplier. Dimana supplier ini ada dua, Jor. Supplier tunggal atau supplier yang banyak. Supplier banyak ini jadi dari supplier ke supplier lain, dia itu kayak bisa saling berhubungan, bisa saling kasih informasi, kayak gitu, Jor. Jadi di dalam supplier ini ada aliran fisik berupa bahan baku nih, Jor. Bahan baku, material mentah, material tambahan, dan juga suku cadang. Lalu setelah kita di tahap supplier, kita masuk ke tahap manufacturer, di mana di tahap ini biasanya terjadi suatu pembuatan produk, ya kan? Lalu masuk ke tahap yang ketiga, di mana itu adalah distributor. Distributor ini biasanya setelah produk jadi yang dihasilkan oleh si tadi manufacturer itu, kemudian didistribusikan kepada konsumen. Biasanya nih si distributor menjadi perantara untuk kepentingan jual beli. Jadi misalnya dari produsen ke retailer. Biasanya proses ini tuh dengan cara pembelian produk dari pabrik atau distributor yang lebih besar, Jor. Lalu nggak selesai sampai di tahap distributor, kita masuk ke tahap retailer. Dan juga yang kelima itu adalah customer. Di tahap retailer untuk menuju ke customer ini biasanya si retailer ini akan menawarkan barangnya langsung kepada para customer, Jor. Jadi setelah barang udah diterima di tangan customer, baru proses supply chain ini dinyatakan selesai. Itu loh, Jor. Kayak gitu caranya. Panjang juga ya berarti ya, mulai dari awal sampai akhir prosesnya dilihat satu sama lain. Habis itu mulai dari misalnya barang mentah jadi barang jadi, habis itu sampai ke customer, kayak gitu ya prosesnya. Panjang juga ya sebenarnya kalau dilihat. Oke, aku sempat dengar Jel, namanya value of chain. Nah, value chain itu sendiri apa sih, Jel, sebenarnya menurut kamu? Value chain itu bisa dibilang itu serangkaian kegiatan dari supplier ke customer yang menambah nilai produk atau layanan sendiri, Jor. I see. Jadi kayak buat nambah nilai produk itu sendiri ya, gimana
cara customer sama itunya ya. Oke. Iya. Nah, aku juga mau nanya nih, Jel. Kan kita udah tahu nih tentang supply chain ini sendiri. Sekarang aku mau tanya, kamu tahu nggak sih tentang supply chain management itu sendiri? Kalau supply chain management itu bisa dibilang itu suatu sistem organisasi yang di dalamnya terdapat peran-peran yang melakukan berbagai kegiatan, informasi, dana, dan juga sumber daya lainnya yang semuanya itu saling berkaitan, Jor. Selain itu, ada juga sebuah aktivitas rantai pasok. Di dalam itu tuh ada suatu kegiatan rantai pasok untuk mengoptimalkan customer value dan mencapai tingkat kompetitif yang tinggi dan juga berkelanjutan, Jor. Oh, kayak gitu. Oke. Oke, mulai paham ya, makasih. Gitu. Sekarang aku yang gantian tanya dong, boleh ya? Oke, tenang. Gimana sih, Jor? Maksudnya tuh apa sih, Jor, sebenarnya tujuan utama dari supply chain management? Tujuan utama dari supply chain management, menurut aku sendiri, dari penjelasan yang kamu mau sebutin itu, menurut aku supply chain management itu lebih untuk mengatur supply chain itu sendiri sehingga tidak terjadi masalah dalam supply chain itu, dan juga untuk menghindari dampak-dampak yang dapat menyebabkan kerugian selama proses supply chain itu sendiri. Misalnya contoh, kan kita nggak ada yang tahu ya untuk mengaturnya itu bagaimana sih prosesnya, mulai dari manajemennya kah, mulai dari organisasinya, mulai dari awal sampai akhir nanti itu kan ada yang mengatur. Nah, supply chain management ini yaitu tugasnya untuk mengatur dan mengurangi dampak kerugian itu sendiri, atau mengurangi dampak negatif atau dampak yang dapat menjadi hal-hal jelek lah buat supply management itu sendiri. Kayak gitu, Jel. Oh, gitu ya, Jor. Iya. Tapi, Jor, biasanya tuh ada nggak sih, Jor, faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dari supply chain itu? Kalau faktor-faktor itu sendiri, Jel, sebenarnya banyak banget. Misalnya yang pertama nih, faktor pertama itu dia ada ketidakakurat dalam permintaan. Jadi kayak kita nggak tahu nih pastinya itu orderan ini berapa jumlahnya, dari customer itu minta orderannya berapa, kita itu orang pasti itu bakal menghambat. Yang kedua pasti ada pengiriman keterlambatan. Tidak menutup kemungkinan dalam pengiriman itu kan kita nggak tahu ya keadaan jalanan seperti apa. Kadang kita melalui truk pengirim kah, atau melalui pesawat, kargo, atau melalui air, kita kan nggak ada yang tahu keadaan cuaca kayak gimana. Mungkin ada terjadi kendala selama pengiriman kah, entah itu terjadi insiden dalam pengiriman atau apapun, itu yang bakal ngehambat. Habis itu yang kedua juga pengiriman tidak lengkap. Nah, kadang kan kita juga nggak tahu ya, misalnya dalam pengiriman itu, oke, kita asuransikan, tapi kan kita nggak tahu misalnya dalam pengiriman jadi kesalahan kah atau apapun, itu bakal menghambat sekali pastinya kan. Habis itu perubahan produk nih. Nah, kadang ada perubahan produk ini, misalnya si pembeli nih dia mesen produk A sebanyak 80 biji. Nah, pas 80 produk ini, pas sudah siap, udah mau di-prepare, udah dari awal sampai akhir udah disiapin, tiba-tiba si pembeli ini jadi mau ganti. Misalnya dia mesen produk B juga, jadi produk A sebesar 40 produk, nah produk B sebesar 40 juga. Nah, ini kan ada perubahan ya. Nah, perubahan ini yang kadang butuh proses lagi kita untuk membuat produk baru ini kah, atau menukarkan produk ini, seperti itu. Habis itu ada juga biasanya peningkatan secara tiba-tiba dari produk tersebut. Misalnya kayak jumlah pasar tuh misalnya 120 misalnya, kita ready stock itu sekitar 800. Nah, kan itu jadi kita kudu produksi, membutuhkan waktu juga. Itu juga kadang yang dapat menghambat kita untuk melakukan supply chain itu secara baik dan secara teratur kayak gitu sih, Angel, sebenarnya. Banyak ya, Jor, faktornya. Nah, dari banyak faktor itu gimana sih, Jor, caranya untuk mencegah supaya nggak terjadi? Cara mencegahnya itu ada 2, Jel. Biasanya kita kan tahu belajar kita risk management sama risk control. Kalau risk management itu lebih bagaimana sih kita merencanakan kemungkinan gangguan dari itu sendiri. Misalnya kita kayak mengevaluasi dan juga untuk mengantisipasi lah kasarnya
kemungkinan terjadinya gangguan selama pengiriman barang atau selama produksi, selama awal sampai akhir yang tadi kamu jelasin itu. Habis itu kalau risk pooling itu lebih karena kita kumpulin dulu nih kejadian-kejadiannya. Kita kumpulin untuk mengurangi dampak risiko individu sendiri. Misalnya kita kumpulin nih kira-kira kejadian apa nih yang sering terjadi, kita kumpulin, kita evaluasi, habis itu kita cari jalan keluar kira-kira apa yang terbaik buat mengurangi hal tersebut. Misalnya kita pilih risk pooling itu, misalnya kejadian ini nih yang bakal terjadi, berarti kita udah tentuin, kita udah siapin semuanya, kita udah antisipasi dari awal sampai akhir kayak gitu aja. Oke. Oh iya Jo, aku juga sempat pernah dengar namanya, koreksi aku kalau aku salah nyebutin ya, bullwhip effect. Itu tuh sebenarnya apa sih Jo? Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman kita belum tahu. Jadi gini ya, bullwhip effect itu, aku langsung masuk ke contoh ya. Jadi contohnya itu misalnya kita mau minum suatu produk, namanya Pocari nih. Biasanya kan kalau kita udah haus banget, kita pengen minum Pocari dan Pocarinya ternyata nggak ada, berarti kita akan pindah ke merek lain dong, entah itu apa, pokoknya untuk menghilangkan haus kita dong, karena kalau haus kita nggak mungkin tunda dong kan, harus segera mungkin makan. Iya betul. Nah, jadi gini, misalnya contohnya aku setiap paginya beli Pocari di kantin atau di kantin lah ya, misalnya kita di tempat minum. Nah, terus habis itu oke, tenang, sabar ya. Jadi habis itu misalnya nih aku udah sering setiap pagi beli Pocari, terus aku ajak kamu dan kamu ajak orang lain lagi. Iya. Terus beli kayak Angel. Halo. Ya? Halo? Kamera kamu mati. Bentar. Jor? Ya, udah. Silakan aja lanjutin. Oke, sorry ya. Jadi kayak gini ya. Misalnya aku beli setiap pagi di kantin, terus aku ajak kamu dan ternyata banyak juga penggemarnya, jadi kebiasaan juga. Terus jadi si ibu kantin ini setiap harinya punya pelanggan 30 orang contoh ya. Dia udah aku di kantin, aku udah punya pelanggan nih setiap harinya 30, jadi aku mau nggak mau yaudah deh aku stok deh 30 botol untuk 30 hari ya kan. Dapatlah tuh misalnya dia jadi stok 900 botol untuk setiap sebulan. Jadi tapi kayak gitu tuh sebenarnya permintaan si customer itu gak bisa dipastiin Jor. Jadi kayak setiap harinya kita bisa kadang beli, mungkin aja bisa aja tuh pembeli nggak beli sama ibu kantin, bisa aja beli, nggak bisa dipastiin kan permintaan customer. Jadi tuh bullwhip effect itu kayak permintaan sama cost itu nggak bisa dipastiin. Jadi kayak lebih baik tuh kita stok barang sesuai kebutuhan aja, jangan berlebihan. Jadi jangan mentang-mentang tuh aku udah punya pelanggan 30, jadi aku beli stok banyak deh, jangan kayak gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kayak di standar aja gitu loh, jangan berlebihan costnya, karena nanti takutnya barangnya nggak keputer gitu. Oke, dari yang tadi kamu jelasin itu kan Jel, aku mau nanya nih, kunci efektif dari supply chain management itu sendiri menurut kamu itu seperti apa sih Jel? Kuncinya yang paling efektif kamu? Kuncinya ada 4 Jor. Kita harus pegang 4 ini. Yang itu ada informasi, lalu ada komunikasi, dan juga perusahaan, dan yang penting kepercayaan. Jadi kita nggak boleh miss sama keempat itu. Benar-benar kita harus pegang supaya kita bisa menghasilkan supply chain management dengan baik dan efektif. Itu loh Jor. Nah, kamu udah paham kan Jor sekarang?
Udah mulai. Sekarang aku mau tanya nih Jor, kan di era yang sekarang kan udah banyak nih bisnis di e-commerce kayak contohnya Shopee, Tokopedia dan sebagainya, ya kan? Nah, menurut kamu kelebihan dari e-business pada supply chain management tuh apa sih, Jor? Wah, kalau ini dibilang banyak juga sih faktor-faktor tadi. Oke, ini banyak juga ya poinnya. Kalau untuk kelebihan itu sebenarnya banyak banget, Jor. Seperti yang kita tahu di modernisasi ini bakal banyak banget keuntungan yang dapat kita ambil lah dari kemodernan saat ini. Contoh nih yang pasti pertama, pengurangan peran perantara. Yang kita tahu dalam e-commerce e-business kali ini kita bakal langsung ditemukan dengan penjual dan pembeli secara otomatis kan. Entah itu dari web, entah itu dari web perusahaan, entah itu dari Tokopedia kah atau dari Lazada, e-commerce lain lah sepertinya kayak gitu. Itu secara langsung ya, itu bakal mengurangi banget waktu kita itu dasarnya. Nah, itu yang kedua, yang pasti responnya itu bakal lebih cepat secara otomatis karena kita memiliki seorang customer service atau customer care yang bakal langsung dihubungi oleh para pembeli sehingga langsung otomatis dijawab. Dan misalnya kamu pesan hari ini nih, kamu tinggal telepon, selesai. Kamu tinggal cari webnya, aku mau membawa barang ini nih, masih ready sekian kayak gitu. Jadi itu mempercepat prosesnya yang pasti. Habis itu secara otomatis juga pelanggan bakal lebih banyak yang dari biasanya kita cuma tahu di Jakarta doang. Ini kita bisa pasarin produk kita dari Sabang sampai Merauke melalui web ataupun melalui e-commerce itu. Kayak gitu. Habis itu peningkatan pelayanan pasti karena kita tahu sendiri secara langsung kan mereka dapat menghubungi kita, berarti kita langsung harus meningkati pelayanan kita sehingga pasti bahkan banyak juga lapangan pekerjaan di mana itu bakal ngebantu orang banyak karena kan kita tahu sendiri e-commerce itu bakal menghubungi langsung dan itu pasti langsung dijawab oleh kita sendiri kayak gitu. Habis itu ada namanya kita bakal dapat akses ke pasar global yang pasti. Yang tadi aku jelasin, biasanya kita cuma menghubungin pasarin daerah Jakarta doang. Sekarang kita bisa pasarin misalnya dari Aceh kah, habis itu kita ambil dari Papua, misalnya kita pasarin ke mereka bisa tahu kita ada di Jakarta, kita tinggal kirim yang pasti melalui paket yang sekarang mungkin contohnya JNT ataupun JNE ya macam-macam lah. Itu bakal lebih murah juga karena pasti bakal menghemat biaya kita, jadi kita langsung kirim ke mereka kayak gitu sih Jal. Itu sih yang pasti e-commerce lebih e-business pada supply chain management ini banyak sih sebenarnya. Kok nggak bisa sebutin satu-satu karena memang untung banget deh pokoknya buat kita di masa seperti ini. Kayak gitu Jal. Oke, pokoknya intinya gitu lah ya Jor. Iya. Nah, aku akan tanya lagi nih Jor. Kayak misalnya kan kita sebagai penjual untuk kayak memproses barang kita tuh kan caranya tuh beda-beda tuh ya. Coba kamu bisa jelasin nggak bagaimana kayak kita mengatur barang kita, misalnya kayak prosesnya tuh barang dari kita supaya bisa sampai ke dijual ke pelanggan supaya efektif itu gimana Jor? Biasanya pakai cara apa? Oh oke. Aku ngerti. Mungkin menurut kamu, maksud kamu kayak gimana sih cara kita tahu barang kita, gimana cara yang data barang-barang kita kayak gitu ya Jor? Ya data kayak ya gitu. Oke. Sebenarnya untuk saat ini kita bisa menggunakan dua. Pertama itu pakai barcode. Barcode itu yang seperti kita tahu, barcode yang batang-batang. Itu kan kita tinggal scan. Nah, itu kita bisa tahu identifikasinya barang tersebut. Habis itu langsung pengumuman data secara otomatis yang pasti. Habis itu bisa melakukan pelacakan juga di barang itu apakah sudah keluar atau belum, kapan barang itu harus dikeluarkan, rencana pengirimannya kapan, itu biasanya langsung di barcode itu masuk data. Habis itu ada satu lagi yang lebih canggih, RFID. Oleh RFID ini kita lebih kesambung ke internet. Jadi kayak kita bisa mantau nih barang-barang kita melalui kayak jadi di barang-barang tersebut ada chip nih. Chip-chip itu yang nanti dibaca sama kita bakal dibaca nih. Misalnya barang ini nih udah keluar atau barang ini udah di jalan. Habis itu apakah barang ini masih tersedia di inventory kita, misalnya barang di inventory ada 800 dan di situ tertulis ya. Jadi itu langsung nyatu ke database perusahaan. Jadi secara otomatis kita mempercepat
untuk melakukan pengecekan di komputer perusahaan gitu aja. Jadi kita bisa ngecek juga misalnya dia lagi dikirim di pesawat kah, habis itu dia lagi kita track lagi ada di kapal kah, kapal air yang perahu lah kasarnya. Perahu ya kapal. Habis itu kita bisa cek juga mungkin dia lagi ada di kereta dalam pengiriman seperti itu aja untuk RFID. Nah tapi RFID ini juga masih memiliki kekurangan, kayak RFID ini sebenarnya belum terstandarisasi dan juga sebenarnya agak sulit untuk melacaknya, tapi memiliki keuntungan yang lebih daripada scan barcode yang secara manual kita sendiri itu aja. Kayak gitu aja. Jadi ya ada plus minusnya lah ya Jor dari antara barcode dan RFID itu ya. Iya benar, ada plus minusnya banget Jel. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kayak barcode sendiri kan kita tahu secara scan manual kayak gitu. Nah untuk RFID kita cuma memasukkan teknologi seperti motor itu sendiri, kita tinggal ngecek lah, oh ada di sini nih barang, kita lihat di database, kita lihat dari pengiriman kah atau enggak, kayak gitu aja. Lebih cepat lah kasarnya. Ada plus minusnya sih emang benar kata kamu. Oh ya Jo, selain itu juga aku juga mau nih namanya aku mau ngajarin ngitungnya nih, kayak gimana sih cara penghitungannya, gimana sih cara-caranya. Oke. Izin share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, udah keluar? Udah, oke. Mana Jor? Aku lihat nih ada rumus-rumus nih. Rumus apakah ini? Oke. Ini gimana cara menghitung supply chain performance-nya? Yang pasti pertama kita bakal belajar namanya cara mencari inventory turnover itu sendiri jauh. Ya kan? Inventory turnover itu cara ngitungnya gimana sih? Inventory turnover cara ngitungnya cost of goods sold dibagi dengan average aggregate value of inventory. Ingat dulu nih rumusnya, diingat-ingat dulu ya. Rumusnya diingat-ingat dulu. Okay. Nanti baru kita pindah ke contoh soal. Total value. Oke. Ini ada gini Jor, total value of inventory. Nah, total value of inventory rumusnya seperti yang kamu bisa lihat dulu. Every inventory items dikali sama unit value items. Diingat-ingat dulu ya, diingat-ingat dulu. Oke. Next, ada lagi nih. Nah, caranya itu day. Udah keganti? Udah, days terus? Of supply. Days of supply ini caranya gimana sih nyarinya? Average aggregate value of inventory dibagi dengan cost of goods sold. Dibagi lagi sama 1 tahun 365 hari. Kayak gitu Angel. Oke, kamu udah ingat dulu rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Kelewat. Oke, untuk contoh soalnya nih. The Tomahawk Motorcycle Company manufacture motorcycle last year. The cost of goods sold was $425 juta. Ya kan? The company has following average the value of production materials and parts, work in process, finished good inventory. Ini bakal kita baca produksi materialsnya, ini semuanya itemsnya. Kita lihat produksi materials and partsnya itu 4.629. Nah, ini semuanya work in process, finished good, itu kita total jadi total average aggregate value of inventory. Itu sebesar 34.416 ini. Oke. Nah, pertanyaannya apa? The company wants to know the number of inventory turns and days of supply being held inventory. Nah, solusinya pertama apa? Pertama kita cari dulu inventory turns-nya. Inventory turns-nya carinya gimana? Yang tadi kita udah sebutin, cost of goods sold dibagi average aggregate value of inventory. Berarti, seperti kita tahu, cost of goods sold-nya 425 juta dibagi dengan total average ini $34.416.000. Dibagi dapatlah hasilnya inventory of turns-nya 12,3. Oke, paham? Paham, John. Nah, next, days of supply. Days of supply-nya seberapa? Cara ngitungnya seperti yang aku sayang tadi. Average aggregate value of inventory dibagi dengan cost of goods sold dibagi dengan 365 hari. Oke. Average-nya berapa tadi? $34.416.000.
Ya. dibagi dengan 425 juta dolar, dibagi lagi sama jumlah harinya. 65,6. Jadi kita dapat 29,6. Jadi supply yang dikeluarin per harinya itu sekitaran 29,6. Kayak gitu, Angel. Kayak gitu ya, Jor. Gampang ya. Kalau misalnya kita udah tahu rumusnya, kita tinggal masukin aja. Iya, sebenarnya gampang kalau kita paham dan kita mengerti rumusnya itu sendiri. Udah sih, Jel, mungkin Benar. itu aja yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini aja lah. Ya. Benar, kayak Oke, Jel. kita udah saling sharing ya kan, udah saling tanya, yang nggak tahu jadi tahu. Kamu juga gitu ya kan, Jor? Ya, Dan kita udah teman-temannya saling yang pasti semua juga jadi mengerti kan. Iya, betul sekali, Angel. Oke. Mungkin sekian dulu dari kami. Aku Jorgi Haryanto, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku Jorgianto, pamit undur diri. Silakan, Angel. Angela Karisma, mohon maaf jika ada salah kata. Kami berdua pamit. Terima kasih. Dadah.